jadi kecil. Tapi ada juga yang kadang dia menjadi besar, yang siku, lutut, ankle. Nah itu endapan dari asam urat. Nah kalau dia secara histopatologi diambil jaringannya itu, isinya itu dia lobulus. Nah ini kulit, dia lobulus bulat, lobulus dan isinya itu adalah asam urat, kristal asam urat. Nah ini, jadi ada kristal asam urat, sama ada sel radang kronis. Baik, ini got yang lain ada nggak? Good. Oh iya. Nih kan lobulus nih, bulat. Jadi nah lihat ini. Mas Bay, ini telunjuknya mana? Nggak ada kalau yang itu. Loh, Pakai ini. Pakai ini. Yang mana? Yang ada petunjuknya. Yang ada petunjuknya itu. Ini enggak ada. nih kan lobulus nih, dengan di ini bulat itu pokok ini. Nah ini kristal asam urat ini. Dia dikelilingi sel radang kronis biasanya. Ini ada yang gede, kan? Dia besar. Ada yang kecil, tapi lama-lama dia besar itu karena dia isinya itu kristal asam urat, numpuk, tambah gede. Nah ini kecil juga. Nah ini kristal uratnya itu dikelilingi sel radang. Radangnya itu apa aja? Ya, biasanya radang kronis, mononuklear, limfosit, histiosit. Kadang ada sel Dacia. Ini kita gedein lagi ya. Nanti klinisnya lihat ya, nanti sama kakak kelas kalian nanti diceritain klinisnya gimana. Nih, ini kan ini kristal asam urat ini. Nah ini sel radangnya, dikelilingi sel radang. Dia mononuklear, limfosit, histiosit. Ini ada sel Dacia nih. Sel Dacia itu dia sel histiosit makrofa yang banyak, dia mengelompok. Jadi sitoplasma jadi satu nih. Nah itu, jadi kenapa dia kan lobulus sih, nambah numpuk, makanya besar, timbul di sela-sela artikulasio, di jointnya. Makanya biasanya kalau udah terlalu gede, makanya di operasi, dibuang, di eksisi. Dia biasanya pada usia tua, dewasa tua, jarang pada dewasa muda, karena penumpukan asam urat kan lama. Kecuali kalau ada gangguan dari metabolisme, di usia muda juga bisa muncul. Ini sel Dacia. Ini sel ada nanti ada jenis-jenisnya sel Dacia itu, ada sel Dacia Langhans, ada tuton, ada yang sel benda asing. Nah ini benda asing biasanya. Jadi nggak beraturan intinya.
Kalau langhan kan seperti tapal kuda, bisa berhadapan tapal kudanya gitu, bentuk huruf O. Kalau kupon itu kayak lingkaran. Kalau yang tidak asing itu dia bebas. Nih, ya, itu. Nah ini seradangnya ini, cerita seradang positif. Oke, itu untuk yang buat artritis, jadi ada asam uratnya di situ. Kemudian osteomielitis kronis. Nah, kalau osteomielitis kronis ini dia non spesifik, kita nggak tahu. Kalau secara PA kita nggak tahu penyebabnya apa. Yang bisa kita tahu itu biasanya spesifik dan non spesifik. Kalau non spesifik itu dua. Kalau yang spesifik itu biasanya karena tuberkulosis sama jamur biasanya. Itu spesifik. Nah, kalau yang tuberkulosis jelas dia ada nekrosis, perkejuan dengan epiteloid dan sel detia pasti. Kalau dia jamur, dia tetap ada epiteloid, ada langhan juga, tapi dia tidak ada nekrosis perkejuan. Nah, kalau yang non spesifik yang di luar itu, dia kita nggak tahu. Paling sering kan Staphylococcus aureus, yang lain. Nah itu, nah secara PA kita nggak bisa tahu kumannya, harus di kultur. Jadi kalau dilihat, diambil radangnya itu tulang udah hancur tulangnya, kemudian jaringan sekitarnya itu jadi fibrosis itu, nah itu yang biasa diserahkan ke kita. Nah, kadang kita masih ketemu matik tulangnya, sequester tulangnya masih kelihatan, tapi kalau ini kita lihat ada enggak? Kadang udah nggak ada karena udah hancur, yang dikasih kita jaringan yang nekrosisnya. Jadi ini radang aja isinya. Ini nggak ada, ini aksesnya dia yang diambil. Kadang ada tulangnya tapi karena hancur dia. Nah, ini dia nggak ada, ini jaringan fibros saja nih semua. Dengan infiltrasi seradang yang masif tuh. Radangnya bisa kronis, bisa akut. Tuh jaringan nekrosis sama sel radang tuh. Jadi radang itu ada PMN dan MN, polimorfonuklear dan mononuklear. Kalau mononuklear itu biasanya yang kronis, dan PMN yang akut. Bisa juga di PMN ketemu karena kan dia lama-lama kan pasti ada yang fase akutnya. Nih, ini PMN nih. Nih. Kalau yang MN tuh gini, dan intinya satu. Kalau yang PMN tuh polimorfonuklear, jadi intinya banyak, bisa berdua, tiga, neutrofil, eosinofil, basofil. Kalau yang mononuklear tuh bisa limfosit, menosit. Nah ini PMN ini neutrofil nih. Kalau eosinofil dia sitoplasmanya merah biasanya. Sel plasma. Ini neutrofil. Ini sel radang semua isinya, semua isi. Kayak abses, kayak bisul betah. Ini pembuluh darah banyak nih, pembuluh darah. Ya, jadi jaringan ikatnya itu dengan pembuluh darah itu hancur, rusak, nekrosis dia. Ini ada jaringan ikatnya.
sela-sela. Karena ketemu tulangnya ya, tulang dari kita. Jadi biasanya dibersihkan, kurek, buang. Jaringannya. Oke, itu untuk epidemiologi. Kita ke tumor. Tulang. Histologi sudah kan? Udah. Nah, kalau lihat ini apa ini? Ini apa? Hah? Apa? Apa deh? Mana sapers? Yang mana kan sapers? Mana ada nggak sih? Nggak ada nggak sih? Emang nggak ada? Kan sapers itu apa? Yang ada di tangan. Satu. Yang ada. Proses pembentukan osifikasi kan. Hmm. Ini kalau lihat ini tanpa ada keterangan saya bilang ini adalah jaringan lamela tulang ya, matu. Lamela itu lamer yang menyelidik kanalis Harpers yang kamu bilang, nanti muter kan. Itu lamelnya itu yang enggak. Kayak kalau pada kayu, pohon kayu itu belah itu lamela. Nah ini kalau kita tidak tahu datanya, kita bilang ini jaringan tulang matur. Tapi kalau kita tahu data bahwa ini adalah massa, misalnya di frontal, nonjol, diangkat, keras di tulang, kita lakukan pemeriksaan secara histopatologis ya isinya ini. Jadi isinya itu bisa lamela tulang. Kita lihat masalah nggak ada osteosit. Ada nih. Ini. Biasanya di pinggir-pinggir ya. Ini 1, 2, 3. Ini jaringan ikat. Itu aja kalau tulang. Ini jaringan tulang normal aja. Tidak ada aneh. Sama. Ini pembuluh darah. Masih ada osteosit ini 1, 2. Oke, terus itu yang jinak. Kalau dia ganas, tambahin aja jadi tulang ke sarkoma, osteosarkoma. Nih. Nah, ini jelas nih. Ya. Kan? Yang tulang tadi. Yang osteo. Bandingin ya. Nih,
Ini matris tulangnya yang osteoid itu. Iya. Nih. Bandingin sama yang ini ya. Nah, Yalin kan? Nah. Apa bedanya? Lihat. Nah, pembentuk sel pembentuk tulangnya itu adalah osteosit. Nah, jarang kalau osteosit dia pasti hina. Tapi kalau dia ganas itu pasti dia yang belum matur. Yang belum maturnya itu sel blastnya. Jadi osteosit itu sel blastnya itu adalah osteoblast. Jadi banyak osteoblastnya. Jadi kalau yang sel-sel yang udah matur, udah matang, kalau dia di tumor pasti dia hina. Kalau ganas itu dia tidak matang. Jadi sama, jadi mikirnya harus matang. Kalau mikirnya anak-anak ganas. Jadi kalau osteosarkom itu biasanya dia dua peak bimodal. Jadi biasanya 20 tahun ke bawah atau 60 tahun ke atas. Jarang dia usia reproduktif jarang. Kalau ganas itu pasti biasanya sel-sel yang imatur. Nah, kalau gini kita lihat, ini osteoblast. Dia menghasilkan osteosit ini dia sudah jadi sebagian mineralisasi, demineralisasi, mukosidasi. Kalau ini pembuluh darah. Kita lihat lagi. Ini lihat. Nah, ini osteoblast ini osteoblast. Yang ini osteoidnya nih. Ini osteoid nih. Kan enggak bentuk kan, kalau harusnya itu osteoblast dia terbentuk tulang dulu, jadi bagus. Terus jadi demineralisasi, jadi lamelar itu demineralisasi dia jadi tulang, bagus dia lamelar bentuknya itu. Nah kalau ini kan enggak baturan dia, lace like bahasa Inggris. Nah renda nih, ini kan berenda-renda, tapi tepinya itu kayak hordeng loh, kok ada bawah-bawahnya kan? Nih, tepi-tepinya itu kan ada osteoblast itu, jadi bentuknya nggak beraturan. Harusnya kalau dia beraturan bentuknya yang bagus. Osteoidnya itu jadi trabecula, jadi lamelar. Nah, kalau ini dia nggak beraturan. Nah ini osteoidnya itu ini nih. Nah ini dia udah mulai mau demineralisasi, kalau ini pembuluh darah. Ini osteoblast. Nah, osteoblastnya ini ganas, bentuknya beraturan di polimorf. Ini ada yang kecil-kecil, ada yang besar. Tapi kan dia sama, bentuknya sama kalau osteoblast yang hina. Makanya apa bedanya kalau yang normal, osteoblast normal menghasilkan osteoid normal, jadi nanti kalsifikasi jadi tulang normal. Kalau ini dia enggak, osteoblast dia ganas menghasilkan osteoid ganas, dan osteoid ganas itu dia enggak akan jadi penulangan yang normal, makanya sel tumornya hancur, nekrotik, fraktur patologis dia patah. Nah, kalau normal kan lurus keras, kalau ini enggak, jadi hancur karena dia enggak pernah dewasa. Ini ya, ini kan, ini osteoblastnya, polimorf, besar kecil. Nah ini osteoidnya, osteoid ini kan nggak beraturan nih, kayak gini. Ini kan di tepi bagus, jadi di tengahnya jadi kalsifikasi, di tepinya osteoblastic ringing, dikelilingi. Jadi harusnya kayak gini nih, bagus besar.
ngeras. Kalau ini kan nggak beraturan, makanya dibilang less light, berenda-renda itu nggak beraturan. Harusnya nggak kayak gini, harusnya kayak gini. Ini kan di tengah segala macam, jadi nggak beraturan. Kalau sesuai aturan ya nggak mungkin ganas tuh. Ini osteo sarko. Kemudian ada lagi tulang, sebenarnya bukan tulang aja, di soft tissue juga ada, di jaringan ikat juga ada, namanya giant cell tumor. Giant cell tumor ini giant cell tumor of the bone, jadi tulang, di tulang. Ada juga giant cell tumor of soft tissue, jadi jaringan ikat, bukan di tulangnya. Nah, gambarannya apa? Gambarannya itu ya sel tumornya itu terdiri dari sel-sel mononuklear. Jadi sel-sel mononuklear itu sama ditemukan sel Datia. Tuh. Dari pembesaran kecil itu udah kelihatan nih. Kok banyak sel apa sel Datia ini kok banyak. Nah, ini kalau pada giant cell tumor itu dikenal dengan namanya osteoclastic like giant cell. Itu kalau untuk yang di giant cell tumor. Kalau sel Datia itu bahasa Indonesia namanya kan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini tumor, tumor atau bukan reaksi benda asing atau infeksi kronis, karena banyak sel Datia. Nah, selnya itu sama besarnya, sel yang di mononuklear yang di luar dengan yang di dalam multinukleotid itu di dalam sel Datia itu sama, ukurannya sama. Ini kan dengan ini ukuran sama. Nanti ukur ya Pak. Tuh. Jadi ada sel-sel mononuklear, jadi infiltrasi sel-sel mononuklear dari kalau masa tumornya itu sama sel Datianya. Itu ciri khasnya. Biasanya sertai pendarahan sama ada pigmen hemosiderin. Tadi ada dengar? Pigmen hemosiderin itu pigmen kecoklatan karena perdarahan yang lama. Nah, hemosiderin itu makrofag yang memakan eritrosit. Ini tulangnya ya. Nih, jaringan tulang normal. Ada osteositnya. Harusnya kayak gini ya, nggak renda-renda kayak tadi kan. Jadi renda-renda, gimana ada renda? Nggak ada ya, biasanya dia kalau ada vaskularisasi yang banyak, pendarahan yang banyak. Nggak ada, biasanya dia ada tindakan pigmen hemosiderin. Ini nggak ada, itu kan lebih pendarahan. Coklat ya. Osteosit, coklatan. Itu ya, gampang ini. Saya lihat udah bisa. Kalau lihat itu banyak sel Datia ini. Kalau ujian harus bisa, kalau yang gampang.
soft tissue pertama dari otot. Rhabdomyosarcom nggak ada ya Mas Bay? Ada itu. Mana? Oh iya ini. Ini rapi. Rhabdomyoma ini otot aja. Rhabdomyoma itu sama dengan otot biasa. Kalau lihat jaringan otot kan yang histologi itu jaringan otot itu. Itu kalau dia banyak itu dia disebut rhabdomyoma. Rhabdomyoma. Ini rhabdomyoma. Bukan. Oh iya. Enggak kedengar sambil ngobrol. Ini malah ini malah ini. Kontrol. Kontrol. Itu berarti kontrol ya. Nah ini, nih kalau lihat ini masih bisa kita lihat ini sel-sel dari kondrosit. Nih, ini kan. Tuh. Kontak dia masih. Tapi kalau kita lihat perhatikan, dia makanya tergantung grade. Ada grade 1 sampai grade 3. Kalau grade 1 itu hampir mirip dengan sel kondrosit normal. Ini kalau kita lihat ini kondrosit. Tapi lihat, udah aneh nih, walaupun ada stelat nih. Harusnya kan dia binukleated kan? Nih ada masih ada binukleatednya. Kita lihat. Tapi di bagian yang lain kita lihat, nah kalau lihat seperti ini nih, ini masih, nah kayak kondrosit normal. Tapi di bagian lain ini udah grade 1 nih, grade 1. Nah, tuh. Ya. Jadi sel kondrositnya udah bentuknya sudah tidak beraturan. Bagian yang lain yang udah high grade-nya nih. Ada bagian yang high grade. Nah, tuh. Ya makin enggak sama kayak pas. Ini bagian yang high grade to grade 3, kalau ini dia yang ganas. Ini sel-sel Tapi enggak ada di. Ya itu. Nasdem. Enggak lah. Buat tadi. Bukan Sarkom. ya seperti ini masih mungkin. Ya nih. Jadi kalau kita lihat sediaan itu memang nggak bisa langsung. Kita juga kalau lihat satu itu aja kayak tadi gambar yang ini masih bisa liposarkom karena ada bentuk-bentuk kayak Lipid. sel lemak. Ya nih. Lipoprotein. Tapi harus kita lihat, makanya harus lihat bagian lain. Ada gambaran nih. Nah, ini adalah gambaran dari kondrosit. Ya, ini kondrosarkom kalau yang kayak gini. Kalau paraparanya ini kondrosarkom, tapi kalau lihat gambaran seperti ini masih mungkin liposarkom. Jadi apa? Kalau liposarkom yang high grade sama kondrosarkom yang low grade namanya apa? Dedit. Kondrosarkom. Kan yang low grade-nya gitu sebut namanya. Oh iya.
ya kan? Kondronya. Ya. Jadi ini liposarkom yang high grade dengan kondrosarkom yang low grade, berarti ini baby kondrosarkom. Kondrosarkom. Kalau lihat ini di kondrosarkom. Ya, kalian nanti gambar yang ininya aja, itu yang nggak usah yang apa yang meragukan tadi nggak usah. Ini yuk, ini Pak. Ini ada. Ini kondrosarkom. Ada laptop. Kalau Ada, ini ada. masih mau kondro nih ada. Karena kalau lihat ini seperti Kondrosarkom udah. saya lemak. Nanti kalian gambar yang ini dia. Gambar yang ini yang lebih ke arah kondrosarkom aja. Nih, matrik kondrositnya. Ditambahin kotak Oke, ini adalah matrik. Lalu berapa artinya? Apa namanya kalau tulang itu osteoid, kalau kondrosit itu ngasih kenapa? Kondroid, apa? Kondromioi. Tulang rawan apa? Kon. Kondroblas ya ini nek. Nah, kondroblas ini. Yang selnya ini kondroblas menghasilkan. Menghasil dari kondroblas dari kondrosit. Meloin. Matriks Ya lain. kondrosit, matriks kondroid. Nah, kalau yang dari jaringan ikat itu dari jaringan tulang rawan. Kalau jaringan ikat fibros. Kalau dia jinak kita sebut dengan fibroma. Yang kalau gampang fibroma itu keloid itu. Ada itu keloid itu fibroma. Jenis fibroma. Nah ini adalah fibrosarkom. Jadi jaringan ikat. Kita harus jelas dulu lihat jaringan ikat dulu. Jaringan ikat itu bentuknya seperti apa? Jaringan ikat fibros. Nih kayak gini nih jaringan ikat ya. Nih. Ini kan jaringan ikat nih. Jaringan ikat yang tersusun fasciculus. Jaringan ikat normal. Nanti kalian lihat lagi histologinya. Jaringan ikat fibros itu gimana? Jaringan ikat hialin gimana bentuknya? Nah ini ya seperti ini. Tersusun fasciculus. Tapi intinya sudah nggak bagus. Kalau harusnya kan bagus-bagus intinya, panjang, spindle kan, inti di tengah, kecil. Nah kalau ini udah nggak jelas ini. Nih, udah besar kecil, ini besar. Sitoplasma juga kadang nggak ada. Harusnya kan dia bagus. Nih, nih, lihat nih. Gede, mancang begini. Intinya udah. Ya. Coba kita lihat bagian normalnya ntar. Nah, ini bagian yang normal di ujung. Ini ya, nih. Ini yang bagian normalnya nih. Nih. Harusnya seperti ini jaringan ikat itu. Tapi kita lihat ke sini dia udah mulai aneh. Udah mulai hiperseluler, intinya hiperkromatis. Jadi kalau hiperkromatis itu dia lebih kuat nyerap sel warna. Makanya kan kita lihat nih lebih gelap kan dibanding yang ini kan. Ini yang bagian normalnya nih. Tapi lihat di tengah lebih gelap. Makanya dia lebih hiperkromatis di inti, lebih gelap. Nah ini normal. Nah ini itu. jadi ikat hialin nih. Ini bagiannya normal. Nih. Ini normal ini. Mulai. Bagian normalnya kita lihat. Nah ini bagian normalnya lihat. Lihat. Nah ini normal.
Lihat ya, jaring ikatnya ini masih ada inti, ini inti. Tuh plasmasnya masih luas. Bandingin sama yang tadi intinya udah kemana-mana, full. Nah, udah nggak jelas. nah, beda kan sama yang tadi? Iya, beda. Nih, dia udah hiperkromatis benar nih intinya nih, lihat nih. Lah, udah besar benar bulat-bulatnya nih, lihat. Bandingin kayak ini juga udah ganas karena lihat nih udah besar-besar. Nah, bentukan dia ada yang bentuk styrofoam. Styrofoam itu kayak kipas. Itu banyak. Harus sering bayangkan. Bentar ya. Nih. Memang harus besar kecil lihat nih. Kalau besar dia nggak ada lagi. Nih. Ini. Kelihatan nggak jadi? Iya. Nih. Iya. Kayak kipas Arahnya banyak. gini ya. Apa? Satu lingkar banyak tuh. Nah, muter ada tengahnya. Yang ini nih. Kalau yang fasciculus tuh lurus dia, kayak sapu lidi. Lurus. Fasiko. Nah ini nih, kayak ini kan. Nah, Iya. ini kayak sapu lidi yang ini nih, lurus aja. Ini juga nih, lurus aja. Harus membayangkan. Apa? Mas Bay, ada yang lain nggak fibrosarkomnya? Mutaritas herringbone nggak ada. Satu blok. Herringbone nggak ada. Nanti kita masukkan ke Herringbone tuh kayak tulang ikan. Enggak ketemu kita sih. Ini styrofoam semua. Tulang ikan. Tulang ikan berarti gini. Jadi kalau kayak ini daging ikan, dia itu kayak tulang ikan. Hair. Ini saya nggak nemu sih. Oh berarti harusnya ada ya? Biasanya Lanjut ada. liposarkom, jadi dari sel-sel lemak. Apa nggak selalu? Nah itu. Jadi kalau sel-sel lemak itu liposarkom itu banyak sel-sel lemak yang imatur. Dia ada sel lipoblast. Nah, lipoblast itu yang coagulated. Nih. Nih. Jadi memang harus lihat kiri kanannya. Apalagi kalau misalnya ketemu sel-sel lemak yang normalnya, jadi lebih enak kita lihat bahwa ini memang berasal dari sel lemak. Makanya kalau soft tissue sama tulang kita harus triple diagnosis, jadi 3. Jadi klinisnya, lokasinya di mana, usia, kemudian wanita atau pria, kemudian secara radiologis, kemudian baru secara PA. Nah, kalau dia bilang bahwa ini berada di bawah otot, oh kita mikir bahwa ototnya lemak nih. Kita lihat seperti ini, oh pas ini gambar lemak, sel lemak, berarti ini liposarkom. Tapi kalau lokasinya nggak jelas,
Di biopsi lokasi nggak tahu udah di misalnya di femur udah semuanya kena, nah itu kita bingung jadi. Sama kayak tadi yang saya bilang kontrosarkom, tapi kok ada gambar-gambar seperti sel lemak. Tapi kalau kita nggak lihat itu ada jaringan itu adalah jaringan tulang rawan, bisa aja kita itu deadip, bisa aja deadip tadi. Nanti saya nggak lihat bagian yang lain. Bisa juga itu memang jaringan dari tulang rawannya. Jadi kalau liposarkom pasti kita ketemu lipoblast. Lipoblast tuh kayak gini nih. Vakuoleptit ini. Tapi ini terlalu gede, biasanya kecil nggak terus. Ya, kita lihat lagi yang lain ya. Nih. Jadi dia rongga-rongga sitoplasmanya itu bervakuola. Itu untuk ya liposarkom. Dan biasanya secara makroskopis dia lebih agak kuning keputihan. Ini kita lihat. Itu yang campur. Ini yang campur tadi. Ini bagus. Nah, lebih bagus ini malah. Nah, ini banyak lipoblast. Yang kecil-kecil. Tuh. Lebih enak ini malah. Nih, lipoblastnya banyak nih. Tuh. Ini liposarkom. Ada kalau nggak di kemarin sama dokter Indri ya, lihat ada lipoblast tuh kayak apa, sel adiposit kayak apa. Sel adiposit dia biasa kalau lipoblast itu bisa dia intinya banyak, bisa inti satu tapi dia vakuolit banyak, jaring-jaring kayak spider web. Kemudian kalau dia udah matur, biasanya cuma satu aja di tepi kayak cincin. Bisa juga sih sebenarnya dia multivakol, jadi ada vakol, tapi dia inti tepi biasa kalau yang sudah matur. Ini lipoblast nih. Ini lipoblast kan dia vakuolit. Ini juga bisa dia, tapi udah nggak kelihatan dia ininya kayak spider. Ini ya itu untuk liposarkom. Klinisnya liposarkom itu biasanya dia lebih deep. Kalau dia superficial, dia di bawah kulit misalnya itu jarang dia ganas, tapi dia ukuran. Kalau misalnya di bawah kulit, misalnya di bahu atau di pantat, dan sering di pantat, misalnya dia ukurannya cuma misalnya kalau dia superficial tapi ukuran lebih dari 10, lebih dari 5, nah kita harus pikirkan juga jangan-jangan liposarkom. Tapi kalau dia lebih dalam, apalagi di organ dalam misalnya di peritoneum misalnya, walaupun dia kurang dari 5, tapi kita harus curiga juga dia ganas, karena kalau dia dalam itu kita harus curiga ganas sebelum dibuktikan bahwa itu memang nggak ganas. Tapi kalau dia superficial biasanya kita curiga dia jinak, kecuali ukurannya besar. Jarang kalau yang superficial itu yang ganas. Nah ini baru benar nih. Nih ya, nih. Lipid, Tuh, lipo. liposarkom. Nih, lipoblast ini. Nih. Bagus dia. Terakhir semua. Jadi anti-pleomorphic sarkom UPS, atau kalau zaman dulu namanya MFH. Dulu MFH namanya. Jadi ini anti-pleomorphic sarkom UPS. Kenapa disebut anti-pleomorphic sarkom kita nggak tahu. Ini kelenjar sampah.
Jadi semuanya di sini soft tisu sarkom sebenarnya. Jadi kita nggak tahu dia asalnya dari mana, origin dari mana. Kalau fibrosarkom dari sel fibrosit. Kalau liposarkom dari sel lipid, lemak. Osteosarkom sel tulang, osteosit. Kondrosarkom dari sel penerawan, kondrosarkom. Nah kalau UPS nggak tahu asalnya dari mana, biasanya pada usia tua. Jadi kalau kita cek, namanya ada kita periksa imunohistokimia untuk mengetahui origin dia, selnya dari mana, semua positif. Jadi asalnya itu nggak tahu dari mana, makanya kita undifferentiated sarkom, jadi undifferentiated, diferensiasi nggak jelas, nggak ada. Diferensiasinya apakah fibro kah, ataukah rhabdo kah, lipo kah. Malah yang epitelial pun kita periksa positif juga, penanda epitel. Nah gambarannya seperti apa? Gambarannya kayak kebun binatang, semua ada di situ. Full gambarannya. Jadi kayak gambaran liposarkom ada, gambaran rhabdomyosarkom ada, kayak fibrosarkom ada, jadi kayak Huntington ada, kayak lipoblas ada, semua ada. Sel-sel otot itu ada. Jadi semua lengkap, makanya semua di situ. Nah, sel-selnya biasanya itu besar-besar, inti besar, bizar. Kalau dia seperti ini kan kayak sel-sel rhabdo, nih, kayak sel-sel rhabdomyosarkom kayak gini, besar, sitoplasmanya besar. Kayak gini kayak sel lemak, ini kayak sel lemak. Nanti ada yang panjang-panjang kayak sel fibro, jadi semua ada di situ. Kemudian ada yang sel-sel besarnya, sel bizar namanya. Ini sel bizar, bizar itu besar, nggak bentuk. Atau juga ada yang nukleosid, jangan dibuang. Nih, sel bizar nih. Ada dia multi nih, intinya 2 nih. Jadi seram kalau lihatnya. Dan ini memang jelek prognosisnya pada usia tua biasanya 60-70. Kalau di kaki ya kosong amputasi. Sel besar-besar seram dia, pokoknya kalau kita lihat ada. Tapi ada yang beda gitu. Ya. Selnya dari yang paling kecil sampai gede ada semua nih. Kalau lihat ini kayak sel lemak besar. Jadi kita tidak tahu diferensiasinya apa. Nah kalau lihat ini kayak sel liposarkom, spindle panjang. Itu kayak Tuh. Ini nekrosisnya luas. Ya, itu. Oke. Terima kasih.